Husnul Khotimah lahir di Tulungagung pada 11 Desember 1975. Anak kedua dari dua bersaudara ini dikenal lincah dan pemberani. Nama saya Husnul Khotimah, nama yang diberikan oleh orang tua saya, insya Allah ini adalah nama doa, begitu ya, mudah diingat, Husnul Khotimah, amin. Bapak saya bernama Haji Muhammad Khalil, beliau pekerjaannya dagang, kemudian ibu saya bernama Hajah Siti Miatun, pekerjaannya menjahit. Di antara teman-temannya, ia adalah anak yang cerdas. Namanya tak pernah absen dari deretan peringkat teratas di kelasnya. Prestasi memang saya akui dari dulu dia memang menonjol sekali. Di antara teman-teman, di antara kami saudara-saudara itu memang paling pinter dia. Mulai les niku SMP. Nggih lek SD niku nggih kelompok ngoten di sekolah itu kelompok. Kalih kanca-kanca ngoten niku nggih kalih ponak-ponak niku nggih lincah ngoten niku. Nggih, Mbak. Niku nggih lincah ngoten niku, alitane niku. Dia adalah pribadi yang orang yang energik, selalu ceria, apalagi selalu semangat, paling semangat di antara teman-temannya. Sampai guru SD itu juga memberikan julukan kepada saya karena saat itu saya itu kecil begitu, anaknya itu kayak kurang gizi atau bagaimana. Jadi saat kecil itu badannya kecil, anaknya juga kecil. Ketika di SD itu ini dijuluki dengan kecil-kecil cabai rawit. Jadi kayak dulu tuh kan seringnya ada tari itu loh, tari dulu kontemporer ya. Jadi kalau ada acara Agustusan gitu sering tampil gitu loh, sering nari bareng sama Mbak Kuno sampai agak besar ya Mbak Eni ya, yang agak kelas SMA sering nari. Tahun 1988, Husnul lulus dari SDN Jepun dan melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 1 Tulungagung. Sistem pembelajarannya itu kan pagi di sekolah, kemudian sorenya itu di madrasah begitu. Terus bahkan kita kalau misalkan di saat bulan-bulan tertentu kita itu sering tidur di musola saat itu. Jadi kebetulan mbah yang dekat tempat tinggal saya itu di situ ada mbah begitu, dan ada saudara-saudara Pak Le dan Pak D, semuanya ada di sekitar situ. Akhirnya sebelum berangkat sekolah itu harus sorokan ngaji Quran gitu ya, dulu itu ke mbah saya, dan semua cucu-cucunya itu harus seperti itu. Di SMP itu juga insya Allah berprestasi, namun demikian karena kompetitornya sangat banyak, bukanlah sebagai juara pertama, tidak. Saya ya masih masuk 5 besar, tapi tidak menduduki posisi yang pertama. Menganggap dia itu termasuk anak yang rajin, yang pandai, yang istimewa bagi saya. Ini setiap tak suruh baca pelajaran yang sudah ada, tidak pernah salah, dan tak suruh hafalan setiap hari setoran 22, tidak pernah zong. Dan setiap ada pelajaran itu, seingat saya Alfiyah ini pelajaran yang paling sulit. Dia itu juga paham. Saya sempat heran anak ini, cerdasnya kok seperti itu. Di sela waktu antara mengaji dan belajar, ia sering membantu ibunya menjahit baju dan menyulam. Masa itu tidak seperti sekarang ya. Maksudnya sekolah itu mungkin jam 1 sudah pulang, terus kemudian di setelah jam 1 sampai jam 4 itu kan masih banyak waktu luang, sehingga disitulah saya membantu menjahit, sehingga saya itu bisa punya keterampilan menjahit sampai sekarang. Setelah lulus dari SMP Negeri 1 tahun 1991, Husnul melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri Boyolangu, Tulungagung. Ia dikenal sebagai siswa yang pintar selama di bangku SMA. Kemampuannya dalam menyerap pelajaran menjadikannya salah satu murid berprestasi di sekolahnya.
Setelah lulus SMA tahun 1994, tersimpan sebuah impian yang membara. Sebuah keinginan untuk merantau, mengejar pendidikan yang lebih tinggi di luar kota kelahirannya. Namun keluarga kembali teringat, trauma atas meninggalnya kakak tercinta, membuat orang tua tak tega melepasnya. Ketika mbak saya dipanggil itu, ya, itu yang membuat akhirnya kayak aktivitas-aktivitas itu seperti berhenti total. Suasana rumah itu dukanya itu rasa dukanya itu berlarut-larut begitu. Jadi kedua orang tua saya setiap kali di rumah jadi kayak semangat untuk menjalani hidup itu seperti separuh sudah hilang begitu. Kakak saya bernama Siti Robiah. Setelah lulus dari sekolah perawat begitu, 1 minggu kira-kira setelah wisuda, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saat itu saya masih duduk di bangku SMA. Titik kilas dari hidup saya itu mungkin itu karena dulu saya punya cita-cita begitu, studi terus, punya cita-cita, pengen sekali kuliah untuk bisa ke STAN karena insya Allah saya merasa mampu untuk itu, karena setelah lulus SMA itu mungkin kondisi situasi psikologi dan juga orang tua saya yang barusan kehilangan kakak saya itu akhirnya mereka tidak mengizinkan saya untuk studi lanjut begitu. Kepatuhannya mengalahkan keinginannya. Dia pun memutuskan untuk kuliah di STAIN Tulungagung, kampus di kotanya sendiri. Disinilah Husnul mengalihkan semangatnya ke dunia organisasi, membuktikan bahwa dimanapun dia berada, potensinya akan bersinar. Saya itu pengen sekali bisa kuliah, begitu ya. Bisa kuliah saat itu yang ingin sekali saya tuju itu adalah mendaftar di STAN, gitu ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara saat itu, ya. Jadi karena saya merasa mampu, gitu, untuk bisa mendaftar di situ. Tapi kemudian orang tua saya itu melarang gitu ya, nggak boleh, pokoknya kamu pengen kuliah ya wis ning kene, di sini aja. Jadi saya aktif ketika kuliah, aktif di PMII, sempat menjadi ketua Kopri, ya, itu 1 periode. Selain kegiatan-kegiatan intelektual seperti diskusi, beliau ini aktif di lingkungan aktivis mulai awal sampai akhir perkuliahan. Sejak mahasiswa itu selain supel, endengan. Artinya ada kegiatan apapun itu selagi ada waktu tidak pernah menolak. Terus kemudian lulus dari S1 itu alhamdulillah saya wisudawan terbaik. Tahun 1999, Husnul lulus dan menjadi wisudawan terbaik di STAIN Tulungagung. Setelah lulus, ia bekerja di Spektra Surabaya. Jadi saya melamar pekerjaan di SMA, di SMP, di mana-mana sebagai guru, nggak ada satupun yang menerima. Jadi saat itu lamaran saya, apply saya itu ditolak semuanya, nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya saya saat itu ada info saat itu dari Cak Tin begitu ya, untuk di Spektra, di NGO LP3IS itu lagi membutuhkan staf sekretaris. Sahabat Husnul Khotimah, pada tahun 2000 telah bergabung bersama kami di NGO Spektra Surabaya dalam posisi sebagai sekretaris lembaga. Dalam posisinya, dia melayani berbagai aspek administratif dan juga berbagai aspek program pemberdayaan masyarakat. Selama lebih kurang 3 tahun, Saudara Husnul Khotimah belajar sekaligus menjadi aktor program-program pemberdayaan masyarakat. Spektra ini itu pengalaman pertama kali yang membuka jalan saya tahu dunia luar begitu ya. Karena selama ini kan saya SD, SMP, SMA, kuliah di Tulungagung saja. Ketika saya dapat diterima bekerja di Surabaya itu rasanya saya kayak
bebas keluar dari ini ya, dari saya tahu dunia luar selain dunia Tulungagung. Tak lama kemudian, Husnul kembali ke kota kelahirannya dan bergabung sebagai tenaga administrasi di Stein, Tulungagung. Tahun 2000 saya bergabung di Stein, berawal dari tenaga administrasi, dan tahun itu pula saya menikah begitu. Terus kemudian saya saat itu diberi jam untuk mengajar. Terus kemudian tahun 2002 ada formasi pendaftaran PNS, dan saat itu formasinya adanya hanya administrasi, sementara yang formasi dosen itu tidak ada, sehingga saya masuk di formasi tenaga administrasi. Takdir kemudian membawanya pada lembaran baru. Tahun 2000, Husnul menikah dengan Miftahuddin Yasin yang kini dianugerahi seorang anak bernama Sadiana Yahudna Nahya. Maka saat itu pertama kali yang meminta saya untuk mendampingi pimpinan itu adalah beliau Profesor Dr. Haji Ahmad Patoni, MAG ya. Jadi beliau ini yang pertama kali memberikan kesempatan pada saya untuk mengembangkan potensi saya, meniti karir saya, sehingga saya sampai bisa menemukan jati diri saya. Itu sebetulnya adalah berkat beliau ini. Jadi di saat saya sudah mencapai seperti ini, beliau sudah almarhum. Saya hanya bisa memberikan hadiah Fatihah begitu pada beliau. Terima kasih banyak, Prof. Matur nuwun sangat. Saya tahu sendiri bahkan setiap hari itu mengerjakan apapun itu mesti tengah malam. Setiap malam itu, bah tolong bangunkan saya, nanti saya akan mengerjakan inilah perjuangannya beliaunya. Setiap hari, bahkan setiap itu sayang meskipun ada perjuangan yang lahiriah, tapi beliaunya juga melaksanakan perjuangan yang lewatnya spiritual, yaitu beliaunya itu Senin Kamis senantiasa puasa. Jadi inilah yang saya tidak habis pikir beliaunya itu seperti itu, perjuangan sangat ulet sekali, apalagi tentang pendidikan. Kalau tentang pendidikan beliau sangat getol sekali. Kalau punya keinginan harus tercapai dengan cita-citanya, tapi dengan jalan yang bagus. Pintu kesempatan akhirnya terbuka lebar. Husnul Khotimah mendapat kesempatan lanjut studi S2 di Universitas Islam Lamongan. Kemudian lanjut ke jenjang doktoral di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Menghatamkan studi S3 saya itu tepat 4 tahun begitu, dan alhamdulillah itu juga menjadi wisudawan terbaik ya. Jadi wisudawan terbaik S3 di UIN Malang saat itu. Nah, dari situ setelah lulus dari S3 saya kembali ke kampus dan saya mulai mutasi ke dosen. Sejak awal memang Bu Husnul ini mendampingi pimpinan di rektorat, sehingga ketika saya menjadi pimpinan di rektorat itu, sejak awal memang Bu Husnul masih di situ menjadi stafnya pimpinan. Beliau bisa melebihi kerja-kerjaan akademik, bahkan juga melebihi dosen-dosen yang sesungguhnya, yang bukan mutasi dari administrasi. Sudah dibuktikan oleh Bu Husnul bahwa bisa cepat menyesuaikan diri. Saat itu dibuka ada seleksi postdoktoral itu ke luar negeri, overseas begitu. Akhirnya saya apply di situ dan alhamdulillah tahun 2014 akhirnya saya bisa ke Tunisia. Tahun 2016 kembali saya apply kembali, mengajukan proposal yaitu ikut short course community development di India saat itu. Nah, akhirnya saya tergerak sekali untuk bisa apply lagi. Akhirnya sebelum COVID itu saya apply dan proposal saya lolos. Akhirnya pada tahun 2023 saya baru bisa berangkat lagi dan ini lokasinya adalah di Turki. Karena kinerjanya yang bagus, akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi tenaga edukatif atau dosen. Beliau adalah salah satu dosen yang memiliki
integritas dan dedikasi, juga reputasi yang tinggi. Dia pernah menjadi sekretaris LP2M, pernah menjadi wakil dekan, dan bahkan menjadi dekan di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Beberapa tenaga administrasi saya restui untuk kuliah pada program doktor, terutama pada waktu itu di UIN Malang. Ketika kuliah di sana ternyata banyak yang kaget. Kawan-kawannya senior, hampir semuanya senior. Ya, untuk apa tenaga-tenaga administrasi itu kuliah tinggi-tinggi sampai pada tingkat S3? Saya selalu menjawab, biar mereka memiliki kesempatan untuk bersaing secara terbuka dalam mengembangkan karirnya. Saya meyakini suatu ketika mereka akan bisa mencapai prestasi yang maksimal. Hari ini, alhamdulillah, saya merasa benar-benar menyaksikan wujud dari keyakinan saya itu. Dengan dedikasinya yang tinggi dan pengabdian tanpa henti, karirnya menanjak. Hingga akhirnya, dia dipercaya memegang amanah sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Tahun 2025, Dr. Husnul Khotimah MAG secara resmi menerima SK dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dinaikkan jabatannya sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu manajemen lembaga pendidikan Islam di UIN 1 Tulungagung. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Menteri Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI. Terima kasih juga kepada Ketua Senat beserta seluruh jajaran Senat UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Ucapan terima kasih juga kepada semua para guru-guru besar saya, para suhu saya, 3 pemimpin yang ada di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Ya, kemudian ucapan terima kasih juga kepada semua kolega, relasi, semua kerabat, ya, terutama ini terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak yang sudah almarhum, ya, pasti jenengan akan bangga sekali dengan keberadaan saya hari ini, dan insya Allah jenengan tahu ini, ya. Kemudian terima kasih kepada Ibu atas doa yang telah dilangitkan, sujud yang telah dibumikan. Terima kasih kepada Mas suami, ya, yang sudah terus mendukung saya dan meridhoi saya untuk tetap beraktivitas seperti ini. Kepada putri saya tercinta, terima kasih kepada semua pihak, ya, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu. Semua posisi saya hari ini, matur nuwun banget, semua berkat dukungan, support, doa. Profesor Dr. Husnul Khotimah MAG membuktikan bahwa jalan hidup bukanlah garis lurus. Dengan ketekunan, kepatuhan, dan keyakinan, setiap rintangan bisa menjadi anak tangga menuju kesuksesan yang tak terduga. Selamat, Prof. Ternyata orang tua saya melarang, itu ada ridho orang tua itu yang akhirnya dikabulkan oleh Allah sehingga saya bisa menjadi dosen. Jadi kayak gitu, nggak ada sama sekali dulu punya cita-cita kok menjadi dosen, itu sama sekali nggak ada. Dulu pokoknya kuliah, aku boleh kuliah, kalau studi lanjut bolehnya kuliah di sini, ya sudah saya jalani kuliah, nggak ada angen-angen sama sekali untuk menjadi dosen. Kalau cita-cita saya dulu itu yaitu bekerja di ranah publik, pokoknya nanti yang bersepatu begitu ya, yang bersepatu memakai pakaian yang stylish begitu, sepatunya berhak nanti bekerja di ranah seperti itu. Saya hanya punya cita-cita seperti itu, makanya keinginan saya saat itu saya sangat pingin sekali masuk ke STAN, jadi kayak gitu. Tapi alhamdulillah
ternyata desain Allah lebih indah. Manajer yang sukses bukanlah sekedar satelit yang mengorbit dan menuntut sumber daya dari lembaga. Namun demikian, mereka lebih dari itu adalah pusat gravitasi kinerja yang membawa tim solid untuk bisa melampaui cakrawala yang telah ditetapkan. Dengan rasa bangga, saat ini sahabat Husnul Khotimah telah menapaki jenjang akademis tertinggi dengan predikat Profesor Dr. Husnul Khotimah MAG. Selamat dan semoga berkah. Mbak Husnul adalah seorang sosok yang luar biasa. Saya mengenal sejak dulu. Saya anggap sebagai anak ideologis saya. Dulu waktu masih tamat S1, itu juga ikut mengabdi di Staidipo, juga di samping di UIN. Kemudian dengan berjalannya waktu, dia jadi pengurus ISNU, dan pokoknya karirnya sudahlah. Oleh karena itu, Masya Allah, saya atas nama pribadi dan atas nama Ketua Muslimat Cabang Tulungagung mengucapkan selamat atas diraihnya gelar Profesor Dr. Husnul Khotimah di bidang manajemen lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan gelar yang disandang ini benar-benar membawa kemanfaatan, keberkahan bagi umat. Manfaat dunia akhirat bagi keluarga dan masyarakat umumnya. Sekali lagi selamat dan bangga sekali. Kami secara pribadi mengenal dekat beliau seorang aktivis pendidikan. Sejak kami ikut bersama-sama di Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro Tulungagung sebagai kolega kami di dalam ikut membantu mendidik para mahasiswa di STAI Diponegoro itu. Beliau memang orang yang telaten, beliau berangkat dari bawah, orang yang betul-betul ulet yang sampai pada akhirnya pada karir seperti ini. Di Nahdlatul Ulama, beliau juga menjadi salah satu pengurus di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Sudah sepantasnya kalau yang berada di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama pada akhirnya juga dianugerahi posisi tertinggi akademik, yakni seorang profesor yang memang dedikasinya sejak lama di kesarjanaan dan pendidikan. Beliau betul-betul mendedikasikan seluruh waktunya, pikirannya, dan apapun sumber dayanya untuk kepentingan pendidikan, baik di lingkungan Nahdlatul Ulama atau di yang lain. Oleh karenanya, mudah-mudahan atas anugerah guru besar ini, khidmah beliau kepada umat, khususnya kepada Nahdlatul Ulama dan masyarakat sekitar, lebih luas dan lebih memberkahi kepada semuanya. Atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung melalui kami sebagai Rois Suriah mengucapkan selamat atas anugerah profesor atau guru besar beliau Profesor Dr. Husnul Khotimah di bidang manajemen lembaga pendidikan Islam. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kiprah beliau khususnya untuk membangun lembaga pendidikan Islam di masyarakat, lebih spesifik di lingkungan Kabupaten Tulungagung, lebih bisa kuat, lebih bisa semarak, lebih bisa kompeten, dan lebih berkah. Akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan anugerah berkah khususnya kepada beliau dan kepada UIN 1 Tulungagung, kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, dan masyarakat secara umum. Saya Bagus Ahmadi, Ketua PCNU Tulungagung. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama ini tentang Bu Husnul, Profesor Dr. Husnul Khotimah, ya, beliau selama ini sebatas yang saya kenal dan saya alami berinteraksi dengan beliau komunikasinya bagus, ya, selalu cair, dan beliau saat ini tercatat sebagai sekretaris ISNU di
ISNU cabang Tulungagung. Ya, beliau juga aktif di kegiatan-kegiatan ISNU, juga sebenarnya sejak lama saya kenal beliau, ya, ketika beliau masih nyantri, ya, dulu di Madrasah Diniyah di Gedang Sewu, sampai kemudian beliau sekarang berhasil meraih ke guru besar di UIN Tulungagung. Ya. Selama ini saya alami dan saya perhatikan Gus Nur memang luar biasa dalam capaiannya, proses-proses dialami dengan baik, dan alhamdulillah sesuai dengan perjuangannya beliau berhasil meraih guru besar, profesor di UIN 1 Tulungagung. Selamat untuk Gus Nur, semoga ilmunya barokah, manfaat untuk umat.